default tuh ya. Ada maksimal, ada Ultra HD. Di Poco F6 dia ada ultimate mode ya. Nah, sekarang ini di PUBG Mobile dia tampilannya sudah seperti ini guys. Sudah sama ya tuh. Kembali lagi bersama saya di channel Wahyu Zekta, dan teman-teman, di video kali ini di sini kita bahas untuk update terbaru aplikasi security ya, Game Turbo China version guys ya. Nah, kita akan coba lihat. Ini saya coba akan install di Poco F6 dan di Poco X6 Pro guys. Nah, untuk saat ini saya masih pakai security stabil paling baru ya, versi global, versi 10.7.8 ekor 1.1 guys. Nah, semuanya sama nih ya. Untuk Joyose saya pakai gunakan yang terbaru yang sebelumnya saya review guys ya, ekor 23. Oke, tampilannya seperti apa ya untuk di bilah sisinya? Apakah keduanya nanti sama atau berbeda cuy? Ini di MediaTek dan di Snapdragon ya. Oke, langsung aja guys, di sini saya akan coba install untuk aplikasinya ya. Nah, nanti teman-teman yang mau coba saya sertakan seperti biasa di deskripsi, tinggal di-download aja dan dicoba di device-nya masing-masing ya. Nanti kalau ada apa-apa komen di kolom komentar. Oke. Langsung saja ya teman-teman, kita akan coba di sini updatekan. Tapi sebentar, saya mau cek dulu ya, masuk ke dalam game space-nya. Nah, sebelumnya guys, di Poco F6. Nah, di Poco F6 itu kita bisa atur di sini ya, di bagian resolusinya. Itu resolusinya mau yang sampai HD, ada halus guys ya. Itu di versi CN sebelumnya. Itu seperti itu cuy. Ini di Poco F6. Nah, sekarang dia seperti ini ya. Jadi sama dengan yang ada di Poco X6 Pro tuh. Sekarang seperti ini. Oke, langsung aja ya. Kita coba updatekan untuk aplikasinya guys ya. Kita coba nih. Oke guys, di sini saya sudah updatekan untuk aplikasinya. Kita coba aja ya, masuk dulu ke dalam aplikasinya. Tampilannya kurang lebih seperti ini guys ya. Kita lihat nih. Di cleanernya banyak banget ini sampahnya ya. Nah, kita lihat guys ke bawah, tampilan seperti ini ya. Swipe up to open toolbox. Dia pakai bahasa Inggris guys. Nah, kurang lebih seperti ini tampilannya. Kemudian kalau kita coba lihat masuk ke setting ya, dia setting pakai bahasa Inggris guys. Nah ya, pakai bahasa Inggris, dan ini versinya guys. Tuh, 10.7.9 ekor 0.1 guys. Oke ya, seperti ini tampilannya. Seperti biasa kita coba lihat dulu di bagian setting guys. Nah, di bagian setting kita lihat guys, dari atas sampai bawah apakah ada hal yang menarik atau yang baru. Kita lihat tidak ada guys, tidak ada yang baru di sini. Kita coba ke setelan tambahan. Di setelan tambahan kita lihat di fitur spesial, AI subtitle di Poco X6 Pro masih sama guys. Tuh, AI subtitle, persepsi visual aktif masih belum tersedia. Kemudian ruang kedua detak jantung penambahan memori masih aman di 12 GB guys. Kemudian kita lihat lagi di jendela mengambang. Oke, jendela mengambang sama guys seperti ini ya. Kemudian kita lihat di bagian baterai. Nah, ini guys. Di bagian baterai kita lihat di bagian baterai protection. Oke, di bagian baterai protection seperti ini, cuman berubah aja jadi pakai bahasa Inggris dan masih tetap sama, ada charge sampai full. Kalau di Poco F6 ini ada baterai protection set. Sampai ke 80% aja dia berhenti ngecas. Oke? Seperti itu teman-teman ya untuk di tampilan baterai. Kalau yang lainnya seperti ini ya, performance mode, ultimate mode. Nah, ini yang beda guys. Di Poco F6 dia ada ultimate mode ya. Kalau di sini di Poco X6 Pro dia performance mode. Nah ya, kurang lebih seperti ini guys ya perbedaannya. Oke, sekarang kita lihat dulu di bilah sisi YouTube guys ya. Di bilah sisi YouTube kayak gimana nih? Kita lihat apakah sudah ada perbedaan. Oke, ternyata masih sama guys ya. Tuh, ini di Poco F7 seperti ini. Di X6 Pro ada theater mode atau mode bioskop guys. Oke,
Dan juga di sini ada picture, di sini nggak ada ya di Poco F6. Oke, itu guys. Lanjut ya, kita coba lihat di sini di game space-nya ya. Kita lihat guys. Oke, ya. Ini kita keluar dulu sih, bagusnya kita keluar dulu ya. Kita bersihkan dulu recent aplikasinya. Sebentar guys. Kita bersihkan dulu recent aplikasinya, hal yang wajib ya, seperti ini. Nah, ini bersihkan dulu recent aplikasi dan kita langsung masuk lagi ke dalam game space-nya. Oke, kita lihat guys ya di sini. Oke, ini yang atas itu bentar, yang atas apa nih atas? Atas Poco X6 Pro ya. Yang atas Poco X6 Pro, yang bawah Poco F6. Langsung kita coba ke Genshin Impact. Oke, Genshin Impact. Kita lihat langsung ke custom, dia nggak kereset guys ya. Customnya di sini dia nggak kereset kecuali kita downgrade security-nya, dia baru kereset. Oke, di sini kita lihat teman-teman ya, untuk di Poco F6 dia sudah kembali ke versi apa ya, ke tampilan sebelumnya. Apa yang tadi di awal saya katakan, di resolusinya. Di resolusinya dia berubah guys. Ada default tuh ya. Ada maksimal, ada ultra HD ya, teman-teman nih. Ada ultra HD, ada halus. Nah, ya. Sedangkan kalau di Poco X6 Pro dia seperti ini aja. Bawaan aja, guys. Tuh. Tampilannya seperti itu, guys. Oke? Nah, teman-teman seperti itu. Dan teman-teman ya, di sini kita akan coba lihat dulu tampilan bila sisi game space-nya seperti apa ya. Yang pasti di sini untuk tambahannya mode Pro ada ya, teman-teman. Dan tambahan mode Pro ada. Gitu, guys, ya. Oke, yang jelas ini kita settingnya seperti ini ya. Yang lainnya ini rata kiri, yang kualitas filter teksturnya kita rata kanan. Sama yang Poco X6 Pro juga. Oke. Gitu guys ya. Nah, di sini kita akan langsung saja coba lihat di gameplay ataupun mungkin di tampilan bila sisinya dulu ya. Apakah ada perbedaan atau tidak? Langsung aja kita coba mulai. Oke. Nah, di sini kita lihat guys. Oke, langsung ultimate mode on ya. Langsung kita coba tarik guys. Oke, mantap guys. Ini tampilannya di Poco X6 Pro seperti ini, seperti biasa ya. Ini stabil di Genshin Impact tampilannya seperti ini. Tapi guys, lihat di Poco F6 tampilannya gini, dia menyesuaikan, tidak ada voice change di sini ya. Tidak ada voice change, kemudian juga di sini tidak ada pengaturan apalagi guys. Ya itu, voice change nggak ada. Nah, sedangkan kalau di Poco X6 Pro seperti ini ya. Ini sama sih, ini ultimate mode ya, teman-teman. Kalau misalkan ingin ganti ya tinggal diklik aja balance wheel boss. Balance wheel boss seperti itu guys. Oke. Nah, cuman ini untuk di Poco F6 itu kalau kita coba mainin PUBG Mobile itu tampilannya akan seperti ini guys ya. Nanti saya coba perlihatkan ya teman-teman. Nah, di sini saya akan coba tes dulu di Genshin Impact ya. Untuk tampilan lainnya ya kurang lebih seperti ini cuy. Ya. Ini untuk tampilan kecerahan juga sudah kita aktifin ya. Ini ada nih brightness ya. Nah, brightness, record juga ada ya. Record aman sih, di keduanya record ada nih. Komentar di layar di sini di Poco F6 nggak ada guys ya. Nah, komentar di layar atau on screen komentar di Poco F6 nggak ada nih ya di versi ini. Oke guys ya. Nah, di sini kita langsung saja coba tes dulu masuk ke gameplay dari Genshin Impact. Kita lihat, saya akan coba main kurang lebih ya beberapa menit lah. Kita lihat nanti performanya, kalau bisa 20 menitan kita coba tes apakah di 20 menit itu dia bagus, terlimit atau tidak. Kalau masih bagus, tidak terlimit, mungkin sampai 1 jam juga masih aman cuy. Oke. Oke guys ya, di sini kita sudah coba tes kurang lebih 20 menitan guys, dan di sini dia masih stabil ya di 60 fps, dia enggak ada limitasi guys, dan suhunya di sini masih di 43,9. Dipastikan ini adem ya. Coba main sejam paling dia maksimal suhu di 45 guys. Nah, di bagian belakang juga di sini tuh 40,39 cuy. Ya, kurang lebih seperti itu ya. Kita coba tes ini di Genshin Impact. Saya tadi coba jalan-jalan guys ya. Jalan-jalan, muter-muter, ada musuh gitu ya. Kita lawan, gitu aja guys terus ya, muter-muter sampai healthnya juga kurang ini guys healthnya. Kita harus tambah dulu healthnya nih ya. Gitu ya teman-teman ya. Jadi kita sudah coba dan ternyata aman sih guys. Ini health bukan sih? Bukan ya guys. Kita harus nyari health, kita harus buat health. Oke lah seperti itu teman-teman ya.
Nah, ini untuk di Poco F6 juga dia aman, stabil ya. Dan suhunya kita lihat guys, suhunya di sini kita lihat di Poco 46,1 guys ya, menyala ini. Di sini juga kedeteksinya di 44,9 ya di Poco F6, tapi dia masih aman sih guys. Dia masih aman 60 fps ya. Di sini suhu tertinggi di 45,46 lah ya. 46 derajat Celcius, teman-teman. Ini di Poco F6. Oke, langsung aja guys kita coba lihat teman-teman ya di sini di hasil perekaman aplikasi scan-nya. Oke, tapi saya mau perlihatkan dulu sebelum ke aplikasi scan untuk di di PUBG Mobile. Kita lihat guys. Nah guys, kita lihat ya, ini di PUBG Mobile. Ini di PUBG Mobile dia tampilannya tuh di Poco F6 dia tampilannya seperti ini ya. Jadi sama dengan sebelumnya guys ya di PUBG Mobile. Teman-teman bisa lihat ya tuh. Jadi keduanya di sini sekarang sudah sama guys. Tadi di Poco F6 itu cuman di Genshin Impact aja yang tampilannya beda. Nah sekarang ini di PUBG Mobile dia tampilannya sudah seperti ini guys. Sudah sama ya tuh. Jadi kalau di Poco F6 itu dia menyesuaikan dengan gamenya guys. Nah ini ya bagi teman-teman yang penasaran nih kalau di PUBG Mobile kayak gimana tuh. Bahkan saya di sini belum bisa belum bisa gameplay karena kita harus download dulu guys. Intinya di sini tampilan bila sisinya di PUBG Mobile tuh ada voice change-nya nih ya. Ada voice change-nya. Jadi teman-teman jangan khawatir ya di sini ya di Poco F6 itu kalau di game-game Battle Royale atau game-game yang bisa open mic itu pasti dia support voice change. Jadi si security-nya di sini cerdas guys, menyesuaikan dengan gamenya gitu ya. Oke, sip teman-teman ya. Yuk kita lihat teman-teman di aplikasi scan tadi pengujian Genshin Impact. Oke guys ya, di sini kita sudah masuk teman-teman di dalam aplikasi scan dan ternyata di sini kita tadi main di 30 menit guys ya, setengah jam. Kita coba main setengah jam, tadi saya salah perhitungan waktu, ternyata bukan 20 menitan tapi 30 menitan guys, setengah jam di sini. Kita lihat ya teman-teman. Nah, mantap cuy. Di Poco F6 juga setengah jam stabil dia teman-teman ya. Rata-rata FPS 59,7, tapi lebih tinggi di Poco X6 Pro 59,8 FPS dengan menggunakan security versi CN ini. Mantap cuy. Mau versi global, versi CN di Poco X6 Pro itu dia stabil cuy ya. Di sini juga kita gunakan kombinasi Joyose-nya yang ekor 23 terbaru ya. Ini keduanya sama, ekor 23 terbaru, dan untuk plugin-nya ini sama-sama default guys. Di keduanya default. Enggak saya update untuk plugin layanan sistemnya. Karena menurut saya itu masih bagus guys, masih terbaik lah ya untuk di device-nya untuk plugin layanan sistem. Oke, jadi kurang lebih seperti ini guys untuk hasil ya dari pengujian Genshin Impact di security paling baru versi CN 10 titik berapa tadi? 7.9 ya. 10.9 ekor 0.1 guys. Oke. Seperti itu yang mau coba saya sertakan seperti biasa di deskripsi, dan itu aja. Semoga ada informasi yang bermanfaat dan sampai ketemu lagi di video saya selanjutnya. Mantap. Keren guys, stabil nih.